video sebelumnya dikatakan bahwa ketika Pak D, Abi, Adam dan Budi yang sedang berbincang dikejutkan dengan suara-suara gemerisik dari pepohonan bambu. Mereka bertiga terkejut, lalu mengalihkan pandangan ke pepohonan bambu di belakang rumah. Bambu-bambu itu bergerak pelan, tidak seperti ditimpa angin, tetapi seperti ada yang menyentuhnya. Ketiganya mendapati bahwa ada sesuatu yang sedang melintas perlahan di sela-sela batang bambu. Di antara gelapnya rimbunan pohon bambu, mereka melihat ada siluet seseorang berpakaian serba hitam berjalan tanpa suara. Gerakannya pelan tapi jelas terarah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Terlihat langkahnya terlalu ringan untuk ukuran manusia. Sosok itu mulai mendekat. Tak lama, ia berhenti di depan semak-semak kecil yang tingginya mencapai pinggang orang dewasa. Ia berhenti sejenak, seolah-olah ia menyadari sedang diperhatikan. Lalu tubuhnya tiba-tiba merunduk seperti hendak menghilang. Dan saat tubuh itu tenggelam di balik semak, yang muncul selanjutnya membuat ketiga orang itu kaget luar biasa. Sosok itu tidak lagi menyerupai manusia, tetapi mereka melihat seekor makhluk berkaki 4 berwarna hitam legam. Postur tubuhnya rendah dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Mereka berusaha melihat lebih jelas. Mereka mengira-ngira apakah itu anjing, babi, atau binatang lainnya. Tapi yang pasti, makhluk itu terlihat aneh dan sepertinya tidak datang dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Budi segera menyambar celuritnya. Ia siap-siap menangkap makhluk itu. Tapi belum sempat ia mengejar, tiba-tiba Pak D, Abi menahan lengannya. Pak D mencegah Budi mengejarnya sendirian. Karena menurut Pak D, tidak bijak jika Budi berhadapan langsung dengan makhluk seperti itu. Pak D khawatir jika Budi nekat, ke depannya malah bisa membawa masalah yang lebih besar. Tapi Adam mengatakan, kalau tidak segera ditangkap, bagaimana seandainya nanti makhluk itu mengganggu warga lainnya? Pak D lalu mengajak Adam dan Budi bersama-sama menyusuri jalan yang dilalui makhluk tadi. Tetapi keanehan kembali terjadi. Setiap kali mereka merasa sudah hampir dekat dengan si makhluk, makhluk itu kembali menjauh. Dan tak lama, makhluk itu pun menghilang begitu saja, meninggalkan mereka. Budi terlihat kesal. Ia mencoba mencari di sela-sela pohon pisang. Tapi makhluk itu benar-benar sudah hilang dan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Ini pasti ulah manto, Budi menggerutu. Wajahnya merah padam menahan amarah. Hus, kita tak ada bukti
kalau ini semua perbuatannya, kata Pak D bijak, berusaha meredakan amarah Budi. Pak D mengatakan bahwa apa yang barusan mereka lihat bukanlah penampakan biasa. Pak D berpikir, kemungkinan besar makhluk itu berasal dari perjanjian dari seseorang yang mengorbankan keimanannya hanya demi memperoleh kekuasaan, harta, dan sejenisnya, yang dilakukan dengan cara-cara instan. Pak D memang tidak menyebut nama. Namun, Pak D tidak bisa memungkiri jika ada satu nama yang sudah menjadi perbincangan para warga. Pak D kembali menyebut nama Manto. Pak D tidak bisa menutup mata jika ia sendiri juga merasa heran dengan kehidupan Manto yang berubah drastis hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat. Dari pedagang sederhana bisa membeli rumah dan beberapa petak tanah, bahkan sepeda motor, sesuatu yang sangat langka di kampung mereka. Warga juga sering melihat istrinya pergi. Lalu ketika pulang, kedua tangannya selalu membawa kantong-kantong besar belanjaan. Terlihat jika Manto dan istrinya sering kedatangan tamu asing. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menerima tamu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka berdua menerima tamu di jam yang tak biasa, yaitu malam larut. Tetapi semua masih hanya seputar dugaan. Tidak ada bukti kuat, sehingga warga hanya bisa diam. Tetapi secara sembunyi-sembunyi, warga mengamati kegiatan suami istri tersebut. Berharap suatu saat nanti mereka akan mendapatkan bukti keterkaitan Manto dan hal-hal aneh yang melanda kampung mereka. Adam jadi penasaran, siapa sebenarnya Manto dan di mana ia tinggal. Budi mengatakan, jika Adam ingin tahu di mana Manto tinggal, ia bersedia menunjukkannya. Pak D melarang mereka pergi ke sana. Tapi Adam tidak mengindahkan larangan itu. Di hatinya yang paling dalam, ada perasaan yang dia sendiri pun tidak bisa memahaminya. Perasaan ingin tahu yang sangat kuat tentang keberadaan rumah Manto. Adam merasa ada dorongan kuat di hatinya jika ia harus ke sana. Ditemani Budi, mereka pamit pada Pak D, yang sempat mengingatkan mereka untuk tidak berbuat anarkis di sana. Ucapan itu lebih ditujukan kepada Budi, yang memang sedikit temperamen. Budi pun berjanji kalau dia hanya akan mengantarkan Adam dan tidak akan berbuat macam-macam di sana. Lalu mereka berdua menyusuri jalan sempit yang ditumbuhi ilalang di sisi jalan. Adam memperhatikan daerah yang mereka lalui sepertinya tidak jauh dari rumah mertuanya. Lalu tibalah mereka di ujung gang yang tak terlalu jauh dari rumah kediaman mertua Adam.
Budi menunjuk ke sebuah rumah sambil berkata, jika itu adalah rumah Manto. Adam memperhatikan rumah yang ditunjuk Budi. Rumah itu bisa dibilang yang paling bagus dan paling besar yang pernah dilihat Adam sejak ia pulang ke kampung. Rumahnya terbuat dari batu, beda dengan rumah-rumah lainnya yang lebih banyak menggunakan papan kayu. Bahkan lantai terasnya dilapisi keramik, sesuatu yang sangat mewah di masa itu. Suasana di sekeliling rumah terlihat sepi. Setelah mengetahui di mana rumah Manto, Adam dan Budi pulang ke rumah masing-masing. Kepala Adam dipenuhi pikiran-pikiran yang mengganggu. Dadanya merasa sesak karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Malam sangat hening, hanya terdengar suara jangkrik dan beberapa sinar beterbangan yang berasal dari kunang-kunang. Ketika perjalanan pulang itu, Adam merasa ia seperti diawasi oleh seseorang dari balik kegelapan. Adam mulai waspada. Ia mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Tapi ia tidak melihat sesuatu yang ganjil. Ketika waktu menunjukkan lewat jam 12 malam, Adam pun tiba di rumah mertuanya. Ia mengetuk pintu, dan Pak Tugiminlah yang membukakan pintu untuknya. Terlihat raut wajah cemas di wajahnya. Ternyata beliau tak bisa tidur karena khawatir dengan menantunya yang belum pulang ke rumah. Pak Tugimin mengajak Adam masuk, lalu menutup pintu. Mereka berbincang di bawah lampu yang cahayanya tidak seberapa. Pak Tugimin bertanya, kenapa Adam pulang selarut itu? Lalu Adam menceritakan apa yang sudah dilihatnya saat berkunjung ke rumah Pak D. Abi. Sosok manusia yang malah berubah menjadi makhluk berkaki 4, bertubuh hitam legam yang menghilang begitu saja. Ia juga membenarkan cerita Pak Tugimin bahwa Pak D juga menceritakan kisah yang sama tentang seseorang yang bernama Manto. Manto yang dicurigai sudah melakukan hal-hal berbau klinik untuk meningkatkan ekonomi kehidupannya. Pak Tugimin mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Pak Tugimin tidak terkejut mendengarnya, karena hal itu sudah menjadi buah bibir di kampung mereka. Saat mereka masih terlibat obrolan serius, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara keras yang berasal dari samping rumah. Suara itu seperti langkah berat seekor binatang. Ia berjalan seperti terseret-seret di atas tanah. Tak lama, terdengar suara seperti ranting patah. Nafas yang berat, lalu diiringi suara geraman pelan. Mereka berdua serentak menoleh ke arah sumber suara, melalui jendela yang masih terbuka. Di bawah sinar rembulan yang temaram, yang tertutupi sebagian oleh awan, mereka melihat
ada satu sosok hitam besar berjalan perlahan melintasi halaman. Untuk kali ini, Adam bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sosok itu menyerupai seekor babi hutan. Tetapi ukurannya jauh lebih besar dari babi hutan biasanya. Tubuhnya yang hitam dan sangat besar ditumbuhi bulu-bulu kasar. Yang membuat mereka ngeri, mata si babi menyala merah, seperti ada api di dalamnya. Babi itu bergerak perlahan, seperti ingin menunjukkan keberadaannya pada Pak Tugimin dan Adam. Ia bergerak menuju ke samping rumah. Darah Adam serasa mendidih. Perasaan marah, takut, tapi penasaran membuncah di hatinya. Secara spontan, ia mengambil golok milik Pak Tugimin dan berniat mengejar makhluk itu. Pak Tugimin berusaha menahan keinginan si menantu. Ia mengingatkan, jika babi itu belum tentu binatang biasa saja. Bisa saja itu makhluk jadi-jadian. Pak Tugimin khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa menantunya itu. Namun tekad Adam sudah bulat. Ia tak tahan lagi, mengingat malam ini terlalu banyak keanehan yang terjadi. Adam tidak bisa membiarkan hal ini lagi. Ia mengejar sosok itu, melewati gang sempit di samping rumah. Adam mempercepat langkah kakinya. Kali ini, ia harus memastikan tidak akan kehilangan jejak lagi. Ia tak ingin makhluk itu terus-terusan membodohinya. Semakin ia melangkah, suasana semakin gelap. Lalu tibalah sosok itu di ujung gang. Ia berhenti di sana. Lalu tiba-tiba tubuhnya memanjang dan ia berdiri layaknya manusia. Tidak sampai di situ. Makhluk itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia, berpakaian serba hitam. Ia berbalik dan berjalan cepat ke arah deretan rumah di sisi utara kampung. Ia berhenti tepat di depan rumah Manto. Adam terdiam melihat pemandangan di depan matanya. Apakah pembuktian cerita itu datang juga? Jika benar, apakah Adam akan menjadi saksi persekutuan antara Manto dan makhluk gaib? Perlahan tapi pasti, Adam mengikuti makhluk itu. Keyakinannya tidak bisa dibendung lagi. Begitu ia sampai di depan rumah Manto, kejutan lain pun menanti. Di bawah cahaya lampu gantung yang redup di serambi, berdiri seorang wanita dengan wajah cemas. Wanita itu tak lain dan tak bukan adalah istri Manto. Ia kelihatan gelisah dan salah tingkah ketika melihat keberadaan Adam di sana. Ia tak menyangka akan bertemu dengan Adam dalam keadaan seperti itu. Sempat hening sesaat. Lalu Adam dengan suara tercekat mengatakan bahwa ia melihat satu sosok makhluk yang berlari ke arah rumah Manto. Ia mengatakan bahwa awalnya makhluk itu berwujud babi
Tetapi ketika di ujung gang, babi itu berubah menjadi manusia. Wajah istri Manto terlihat muram, tapi ada sedikit ekspresi tegang di sana. Dan tanpa disangka-sangka, istri Manto merespon perkataan Adam dengan sikap marah dan tersinggung. Ia mengatakan bahwa Adam telah menuduhnya tanpa ada bukti. Ia juga mengatakan bahwa tuduhan itu sangat tak pantas. Istri Manto bahkan mengatakan bahwa Adam tidak perlu mencampuri urusan rumah tangganya. Istri Manto mengucapkan kalimat itu dengan nada tinggi dan tak sabar, sehingga menambah kecurigaan di hati Adam. Adam membalas ucapannya dengan mengatakan kalau ia cuma bertanya. Tetapi istri Manto yang bernama Ratna itu malah mencaci maki Adam dengan kalimat-kalimat yang tak pantas. Emosi Adam terpancing. Tak lama, keributan pun tak bisa terhindarkan lagi. Dengan tegas, Adam mengatakan bahwa tuduhan yang ia lontarkan bukanlah tuduhan asal bunyi. Ia mengatakan jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi bagi Ratna, tuduhan yang dilontarkan Adam adalah sebuah penghinaan bagi dirinya dan suaminya. Ia tidak bisa menerima hal itu. Pertengkaran mereka pun terdengar ke rumah-rumah sekitarnya. Terlihat beberapa rumah yang tadinya gelap mendadak menjadi terang, yang menandakan bahwa si empunya sudah menyalakan lampu. Namun, sebelum kegaduhan itu menarik perhatian banyak orang, tiba-tiba sepasang tangan menarik tangan Adam.